Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih kalian sudah datang memenuhi panggilan Ibu Siti dan mamanya Bu Sri ya. Dan alhamdulillah juga kalian sehat-sehat semuanya. Ini pertemuan yang kesekiannya ya untuk melakukan bimbingan ini. Terima kasih sekali lagi. Kita akan memulai sesi kali ini, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Silakan, siapa yang memimpin? Oke, silakan. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk pertemuan kali ini kita masih dalam motivasi belajar ya. Cuma temanya akan Ibu persempit di sini, yaitu mengenai ketekunan dalam belajar ya. Meraih cita-cita dengan tekun belajar seperti itu. Sebelum dimulai, oke, kita berdiri dulu deh. Stretching dulu, kita speaking dulu. Coba kalian mungkin ini capek jalan, kita ini gerakan kaki dulu, gerakan kaki ya, gerakan kaki, tangan ke depan, ke samping, ke atas, ke depan lagi, ya, gerakan, ya, udah enak, udah, oke, silakan duduk kembali. Baik, masih ingat ya teman-teman di sebelahnya ya? Ya, ada Anin, ada Arifa, ada Manda, ada Rido, ada Nafa, ya. Masih kenal, masih ingat sama Ibu ya dengan siapa? Iya, ya. Karena kita setahun lebih nggak ketemu ya. Barangkali ada yang amnesia lupa sama Ibu nih, boleh nih. Karena kalau pakai masker sok dulu ya. Seperti itu. Baik anak-anak, seperti yang tadi awal Ibu sudah sedikit menjelaskan ya bahwa tadi pertemuan kita kali ini bahasannya yaitu tentang tekun dalam meraih cita-cita dengan tekun belajar ya. Jadi di sini tujuannya adalah apa? Untuk mengembangkan ketekunan kalian dalam belajar dalam meraih cita-cita. Jadi di sini kegiatan untuk pertemuan kali ini Ibu akan memberikan permainan ya, permainan. Ibu akan bagikan korek api kepada kalian. Nah, dengan korek api ini, permainan korek api ini, silahkan kalian membangun menara. Suka-suka kalian dibangun menara dengan satu buah korek ini ya. Kalau misalkan ada yang acak-acakan, ada yang jatuh, mau mulai lagi, itu terserah kalian, bebas. Ibu tidak menargetkan harus berdiri atau harus tertidur, enggak. Itu Ibu pasrahkan semuanya sekalian. Yang penting kalian berusaha untuk membangun menara. Yang berarti ke atas ya, numpuk ke atas ya. Seperti itu. Siapa yang terbangun menaranya seperti apa, berarti dia pemenangnya. Ya kayak lomba lah. Di sini waktu bimbingan kita 40 menit. Untuk menara ini hanya 10 menit. Dan artinya kalau lebih dari 10 menit berarti selesai. Kalau sudah 10 menit selesai. Mau yang belum selesai bangunannya atau yang sudah ya. Disitulah penentuan pemenangnya, berarti yang dia sudah membangun menara tersebut dia ya menang, seperti itu. Nah setelah itu kita akan sharing pengalaman dalam membangun menara tersebut ya. Lalu setelah itu akan Ibu tampilkan materi tentang tekun dalam belajar ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira sudah paham belum dengan apa yang dilakukan? Paham ya? Berarti inti kegiatan ini sudah paham ya? Ini ya. Nah, nanti kalau pas diskusi dan lain sebagainya, apabila kita lagi dengan pokok ya, ada hal yang memang
pribadi Ibu harapkan jangan sampai keluar ya. Cukup kelompok kita ini saja, karena kita sudah melakukan pertemuan beberapa kali ya. Kita saja, karena ini untuk apa? Untuk memotivasi belajar kalian biar lebih meningkat lagi ya motivasinya, dan ada perbaikan ke prestasi belajar kalian. Seperti itu. Oke? Sudah siap? Dengan permainan ini sudah siap? Sudah ya? Oke, baik. Ini ada 5, ini korek apinya kita akan bagikan satu-satu semuanya. Jadi silakan strategi apa yang akan kalian buat, akan seperti apa, bebas. Mau diberdirikan kan, mau sambil ditidurkan, nah yang penting bagaimana caranya dengan satu buah korek ini, satu bungkus korek kamu bikin menara. Oke? Bisa dimulai? Sudah siap? Sudah? Oke, silakan. Mulai di bawah pokoknya begitu. Ya, 10 menit. Bebas ya, bukan buka apa aja. Kita tetap jaga jarak ya. Membuat menara ya. Sekarang tinggal 7 menit lagi. 6 menit lagi.
Ridho. Oke, boleh duduk di atas Ridho. Berapa Ridho? 5 menit ya? Manda ya? Manda udah beres lagi? Ya, Manda. Kedua Manda. Masih ada waktu 5 menit lagi. Dan itu masih ada 2 lagi. Sudah ya, sudah naik ke atas tuh. Sudah. Oke. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Wah. Ya belum beres waktunya, udah selesai. Kira-kira ada 6 menit ya semuanya ya. 6 menit membereskan untuk membuat menara. Dari pertama coba dari rangkaian yang sudah kamu tadi coba dari satu bungkus korek api kamu bikin menara. Adakah yang mengalami kegagalan? Kenapa? Susahnya Gimana ya rangkainya biar jadi menara tuh gimana ya? gitu. Iya. Kenapa? Kurang strategi apa gimana? Oke, yang lainnya gimana? Nih? Aku tadi sempat gagal pertamanya karena tadinya aku rencananya mau bikin kerucut gitu, tapi gagal karena nggak seimbang gitu. Oh gitu. Nah, kalau kamu dapat gimana? Saya sempat gagal kalau saya numpuk kita lebih baik dari aja rangkaiannya gitu ke atas. Oke, kamu Nana gimana Nanda? Tadi udah sempet bingung gitu Bu, rangkainya. Jadi kalian berapa kali gagal? Sekali ya? Sekali semuanya ya? Nggak masalah, tapi dicoba lagi akhirnya ketemu kan? Oke, kalau Dava. Rita gimana dong? Kamu dari awal diperhatikan kamu memang sudah seperti ini strateginya. Gimana? Kenapa? Waktu pas kami korek itu kalau gini coba kan seimbang, kalau lantai kan ada yang diminjek gitu, jadi bakal jatuh terus, jadi kepikiran aja kotak-kotak gitu. Oke, ya tepuk tangan lah buat kita semuanya, kalian luar biasa ya. Terima kasih. Oke, Ibu setelah ini akan menayangkan tentang kenapa sih bikin kayak gini, pasti ada maksudnya dong, ya. Ini hanya sebagai gambaran kecil saja, ya. Coba kelihatan ya semuanya. Oke. Meraih cita-cita karena tekun belajar. Jadi cita-cita yang kita inginkan dapat kita raih dengan cara tekun, rajin, bersungguh-sungguh dalam belajar. Kayaknya nonsen deh. Orang kok malas-malasan cita-citanya tercapai, betul nggak? Iya. Nggak ada ya, pasti semua orang karena pengen cita-citanya tercapai, maka dia harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, ya. Seperti itu. Mengapa harus tekun belajar? Di sini banyak manfaat yang akan kita dapat dari tekun belajar. Dengan ketekunan, kita akan memperoleh hasil yang mendekati sempurna. Dan kita juga akan lebih mudah untuk meraih cita-cita, ya. Nah, sekarang tips. Nah, tips itu cara untuk mewujudkan semua mimpi dan cita-cita dengan cara apa? Di sini. Pilih waktu terbaik. Nah, pilih waktu terbaik artinya apa? Di sini pilih waktu di mana kamu bisa fokus dan tidak terganggu dengan lingkungan yang ada di sekitar. Maksudnya di sini adalah waktu belajar. Misalkan kapan? Biasanya kalau siang kan crowded banget ya, apalagi sore ya.
biasanya orang belajar itu pagi bangun tidur habis sholat masih fresh, ya nggak? Nah itu pas banget buat belajar, iya nggak sih? Ya, kamu begitu nggak? Kalian begitu nggak? Begitu nggak? Ya, oke. Lalu di sini belajar secara efektif. Caranya dengan belajar satu tema bahasa dalam satu waktu belajar. Misalkan hari ini dikasih kamu tadi hari ini kan cuma 2 mata ya 1 hari ya. Nah kamu fokus dulu jam segini, misalkan jam 8 kan mulai belajar biasanya jam setengah 8 ya. Sampai jam setengah 10 kamu fokus mata pelajaran itu. Jangan campur-campur dulu sama yang lain. Itu selesaikan dulu tugasnya. Nanti baru setelah itu mengerjakan tugas yang lain. Ya, seperti tadi tidak mengganggu dengan yang lain-lain. Kamu fokus dulu untuk melakukan satu pelajaran itu sampai tuntas. Ya, seperti itu. Lalu pintar-pintar mengelola kebosanan. Misalkan lagi belajar, kita bikin variasi belajar aja kayak gini kan. Ada bimbingan kelompok, kita belajar kelompok biar nggak jenuh. Kalau belajar sendiri biasanya jenuh. Apa sambil ngemil, ya kan ada yang seperti itu ya. Bahkan ada yang sambil dengerin musik, ibu nggak tahu ya kalau dengerin musik mungkin ada sebagian orang malah langsung belajar. Ya, tapi ada juga ngalir yang butuh tempat sepi. Artinya di sini pintar-pintar mengelola kebosanan. Kalau kita lagi bosan ngapain dulu kek, gitu. Biar nggak jenuh belajar. Ya, seperti itu. Pasang target. Nah, misalkan kamu pengen jadi guru atau pengen jadi dosen, berarti kamu harus pasang target. Misalkan apa? Kamu pengen jadi dosen bahasa Inggris, berarti pengen jadi guru bahasa Inggris. Berarti kamu bagaimana bahasa Inggris kamu lebih diasah kan seperti itu. Kamu pengen jadi, misalkan jadi apa? Kamu pengen jadi apa? Cita-cita kamu apa? Karyawan swasta tuh luas sebanyak kok. Karyawan swasta apa? Pabrik apa? Ayo. Kenapa kita harus belajar cangking apa ya? Fokus. Mau jadi apa? Sekarang kamu, mau jadi apa dong? Polisi. Oke, polisi. Berarti harus bagaimana nih? Untuk kamu bisa jadi polisi dari sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Belajar dan sering olahraga. Olahraga. Terus biasanya polisi tergambarnya seperti apa? Orangnya harus bagaimana? Tegas. Hah? Tugas. Tegas. Oke. Lalu berwibawa. Oke. Lalu secara waktu harus apa? Disiplin. Ya, itu yang terpenting disiplin. Ibu yakin cita-cita apapun itu kita harus belajar di disiplin. Kamu ada cita-citanya apa? Hah? Translator. Apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa apa? Bahasa Inggris. Nah, berarti dari sekarang kamu ngulik tuh bahasa Inggris ya. Jadi kamus berjalan lah minimal. Ngapalin dictionary apa? Ngapalin vocabularies ya. Dari misalkan dari yang ada di rumah dulu apa nih dihafalin, oh sendok apa, garpu apa gitu ya. Hal-hal yang terkecil dulu setiap hari kamu menghafal. Biar apa? Kan sebenarnya bahasa itu yang penting tahu aja artinya apa ya. Gitu. Lalu nanti tinggal belajar grammarnya dan lain sebagainya ya. Kan jadi penulis. Penulis apa? Penulis banyak. Ilmiah, buku itu ada buku novel, ada buku ilmiah. Penulis apa? Novel. Oke, udah mulai dicoba? Udah. Apa? Pernah kamu nulis apa? Pernah? Oke, lanjutkan dan terus dikembangkan ya. Kamu Nin? Aku sih cita-citanya pengen jadi dokter. Oh, pengen jadi dokter. Sekarang apa yang sudah kamu lakukan untuk menjadi ke arah sana? Sedikit-sedikit belajar tentang kedokteran, terus banyak belajar apa ya, hal-hal yang ada di kedokteran. Oke, IPA? Iya. Matematika itu nilainya harus di atas rata-rata itu ya. Minimal kamu punya target nilainya di atas 90 lah. Bisa ya Nin? Bisa ya. Oke, kamu kuasai ilmu ya tadi dikatakan ya, mau jadi dokter ya tadi lah ya. Kuasai ilmunya, mau jadi translator berarti ya, apalagi bahasa Inggris berarti ilmunya bahasa Inggris
selain disiplin, kita juga harus memiliki ketekunan yang tinggi, ya. Contohnya, kamu kemarin habis ujian kenaikan kamu setelah mengikuti ujian kenaikan kelas kemarin, apakah belajarnya pas lagi ujian atau walaupun sudah ujian kamu tetap belajar? Coba ditanya, siapa yang masih belajar sampai saat ini? Belajar main rumah? Enggak? Nah, enggak? Belajar sih, cuma nggak terlalu sering. Kamu Pak? Kadang-kadang Setelah ujian, nah Lin? Enggak. Iya, enggak apa-apa, mungkin setelah tahu dari sini, keluar dari sini timbul experience sehingga mengubah konsep pola pikir kamu lagi ya, bahwasanya belajar itu bukan pas mau ujian saja, ya, tetap kapanpun ketika ada waktu luang kita mau buka buku, kita mau belajar, apalagi sekarang nggak perlu bawa buku, kamu tinggal buka handphone, googling, belajar ya kan, apalagi tentang kedokteran di dalamnya. Kamu pengen apa nih? Misalkan mempelajari virus corona, dari mana asalnya, apa penyebabnya, apa gejalanya, misalkan tinggal googlingnya kan. Seperti itu. Kamu penulis novel yang terkenal Asma Nadia, ya enggak? Ya, terus siapa lagi? Andrea Hirata, Teralie, ya enggak? Banyak. Nah, kamu pelajari mereka. Kamu mau jadi translator, misalkan ya, kamu tinggal nonton aja CNN, ya enggak? Ya, untuk mengasah bahasa Inggris kamu. Nonton film-film tentang bahasa Inggris yang memang ada tulisannya di bawah ya. Sekarang tinggal lihat di YouTube, belajar dari situ. Ya biar ya memang belajar karena fokus kamu jadi translator tadi. Kalau mau jadi polisi tiap pagi jangan tidur. Olahraga. Ya enggak? Olahraga terus di rumah ya wayangnya bantu-bantu orang tua apalah segala macam. Kamu karyawan tetap disiplin, harus punya kedisiplinan. Jadi belajarlah menggantungkan cita-cita setinggi langit. Ya, kalau kamu punya cita-citanya yang nggak tahu Bu, gimana nanti sajalah Bu, saya mah nggak bisa seperti itu, maka nanti secara bawah sadar ya kamu akan mengarah ke sana. Kalau kamu biasa-biasa saja ya akhirnya perilaku kamu pun akan biasa-biasa saja. Jadi belajar supaya bagaimana caranya kita tuh bisa diperhitungkan oleh orang lain dengan perilaku dan kegiatan kita sehari-hari. Ya, kenapa? Karena waktu selama 24 jam itu semuanya itu akan menjadi sia-sia atau akan menjadi bermakna tergantung bagaimana kita melakukan waktu yang 24 jam tersebut. Ya, seperti itu. Nah, di sini sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, semua tidak akan berarti apabila tanpa ada ketekunan. Sekali lagi mengatakan, mau orang hebat kah, mau orang pintar kah, mau orang secerdas apapun, nggak tekun, malas alias malas sehari-harinya cuma main, maka jadi apa? Nggak ada artinya. Ya, jadi tekun itu bukan seseorang yang tekun belajar itu walaupun dia bukan yang jenius, bukan orang yang terlatih, bukan orang yang pintar, tapi dia selalu melatih diri, belajar tekun pasti akan sukses. Ya, the intelligent people can lose because of the tenacity of the fools. Ya, jadi orang yang tekun itu akan lebih sukses dibandingkan siswa yang pintar tapi tidak tekun. Ya, walaupun orangnya biasa-biasa saja. Banyak orang kisah-kisah orang sukses nggak pintar, biasa-biasa aja, ternyata hidupnya sukses karena ketekunannya seperti itu. Orang cerdas akan kalah dengan keuletan orang bodoh. Jadi terus disiplin dan tekun belajar. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan semua kesempatan, karena kesempatan tak akan datang 2 kali. Tetap semangat dan jangan sampai putus asa. Oke? Manfaatnya apa? Kamu tekun belajar, manfaatnya pertama orang tua akan bangga, lalu akan mudah meraih prestasi, akan mendapatkan penghargaan, dan pasti kalau kita tekun belajar akan ada imbasnya ke prestasi belajar kita. Pasti akan banyak teman, ya. Hal-hal yang mendukung
belajar. Konsentrasi, teliti, cermat, dan tepat. Belajar yang dirasa sulit dipelajari berulang-ulang. Gak mungkin pelajaran yang sulit kalau nggak dipelajari pasti tetap sulit. Tapi kalau dipelajari secara berulang-ulang pasti bisa, ya. Memahami, mencerna apa yang sedang dipelajari. Oke, pesan moralnya. Ketekunan menghasilkan buah keberhasilan. Kemalasan mencerminkan penderitaan. Nah, dari permainan, paparan yang sudah Ibu jelaskan mengenai tekun dalam belajar, ya. Coba dong kalian sekarang bisa nggak mengungkapkan setelah melalui rangkaian tadi. Silakan ada yang mau menyampaikan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti. Ayo, kita sudah berada di sesi ya. Ayo, siapa? Arifah, bisa kamu jelaskan? Hah? Silakan. Hah? Awal udah apa ya? Aku tuh tadi pas awal tuh kan naik kendaraan ibu. Sama senang. Terus kamu bagaimana untuk meraih cita-cita kamu dengan yang sudah tadi kan ini kan sebagai kecil kamu sudah melakukan permainan ini. Nah, bagaimana untuk meraih cita-cita kamu? Caranya seperti apa? Aku bakal rajin belajar, lebih tekun lagi, sama terus berusaha biar bisa mencapai apa yang aku ingin capai. Oke. Lalu nih, kamu nih kan menjadi dokter nih. Gimana? Ya. Kalau misalnya aku lagi ngerasa kayak aku nggak bisa nih, aku langsung berusaha lagi, bangun lagi dari awal, cari-cari terus informasi dari Google, dari manapun lah intinya. Oke. Manda? Ya gitu sih Bu, harus tekun, harus giat lagi belajarnya biar pasti bisa gitu cita-citanya tercapai kalau misalnya tekun. Oke. Dok? Jadi lebih sadar kalau belajar itu penting dan harus tekun belajar dan disiplin juga. Oke. Dapat? Yang maksudnya motivasi tuh. Kenapa? Motivasi. Motivasi gimana motivasi? Nah, untuk menyiapkan waktu luang untuk belajar, mempelajari sesuatu dari internet, dari buku, dan macam. Oke, ya. Sudah ada bayangan ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang kurang paham mengenai materi kita hari ini? Sudah jelas? Sudah ada masukan pencerahan? Sudah? Ya. Jadi apapun itu, walaupun kondisi kita seperti ini, belajar harus tetap berjalan ya. Walaupun di rumah kalian tetap belajar ya. Tingkatkan terus prestasi kamu, terus belajar sebaik mungkin. Jangan pernah buang-buang waktu, jangan banyak bermain boleh ya, karena itu hak kalian juga, tapi jangan waktu dihabiskan untuk bermain ya. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ya kalau nanti kita akan ada pertemuan selanjutnya boleh ya. Kalau kan Bu, saya mau silakan datang ke sini secara pribadi, konseling individual boleh. Mau kita melakukan lagi pimpinan kelompok boleh, maka silakan menghubungi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu nih. Siapa nih kira-kira yang mau memimpin doa awal untuk penutupan hari ini? Ya, boleh. Sebelum kita pulang, Allah ini kita berdoa dulu menurut agama